Selamat sore teman-teman, Chatterbox tanggal 23 Juli 2025. Hari ini saya mengawali hari dengan perasaan yang agak aneh ya. Karena biasa ini kan tanggal ganjil. Biasanya ayah tiri saya itu pakai Honda Jazz perginya kalau ke kantor. Tapi ini bawa Camry yang tadinya yang plat genep. Ya, mau ditukar atau gimana nggak tahu. Tapi ternyata beliau jadi moderator di acara tentang beasiswa di Kemenko PMK bersama dengan Ambassador atau Dubes Tantowi Yahya gitu, yang menjabat di Dewan Mahasiswa Indonesia. Dan di situ ada dihadiri oleh mantan rektor saya, Prof. Ojat Darojat ya, Deputi Bidang SDM Berkualitas Kemenko PMK. Ayah saya tuh stafnya. Kemudian ada Dirjen Dikti ya di Kemendikti Saintek. Ada dari Kemenak, Kementerian Agama. Dan ada juga tadi MC-nya adalah presenter senior TV One Andromeda Mercury gitu. Oh. Keren. Tapi makanya itu saya kaget, oh ini kok lain. Makanya supaya mengusir rasa keheranan saya tadi memang sengaja saya jalan keluar. Tadinya saya pikir mau keluar kota kan, keluar Jakarta. Tepatnya ke Tangerang, ke Pik 2 atau ke Alam Sutra. For your information, Alam Sutra itu bukan masuk Tangerang Selatan ternyata. Tapi dia masuknya udah ke Tangerang. Gitu. Dia udah masuk ke kota Tangerang, Alam Sutra itu. Alam Sutra, Gading Serpong, Sumarekon mau Serpong, itu masuknya Tangerang teman-teman, bukan Tangerang Selatan. Kalau Tangerang Selatan tuh Pondok Aren, Pondok Karya, terus apalagi Serpong, BSD, itu masih Tangsel. Tapi kalau Alsut itu masuknya udah Tangerang teman-teman. Pik 2 juga masuknya Tangerang. Tepatnya Tangerang bagian utara. Dia masuknya di Mauk ya, Mauk Tangerang gitu. Tadinya saya mau ke sana, cuma saya berpikir karena saya di Blok M ya udah sampainya siang banget, jam 10. Akhirnya saya putuskan untuk saya batalkan keduanya. Jadinya saya tadi exercise fisik di jalan aja, exercise saya jalan aja, jalan keliling di Plaza Indonesia saya pilih ya, walaupun berdingin ber-AC tapi nggak apa-apa. Dan mission accomplished, dimana saya akhirnya sukses menemukan masjid Plaza Indonesia yang ada di parkiran. Dan ternyata bukan hanya satu, dua. Kan ini mau di Google, di internetnya hanya satu. Namanya Masjid Baitur Rahman. Ada di lantai parkir 2, P2. Tapi ternyata di bawahnya lagi ada lagi teman-teman. Namanya Masjid Baitur Rahim di P4 dari Plaza Indonesia. Gitu. Nah, dia lebih dekat aksesnya kalau yang Masjid Baitur Rahim P4 di lantai P4 parkir 4 Plaza Indonesia itu dari The Plaza, dari lobi The Plaza, perkantorannya Plaza Indonesia. Kalau yang Baitur Rahman P2 dia lebih dekat aksesnya dari mallnya, dari mallnya, intinya itu, dari mall Plaza Indonesianya gitu. Turun lagi, cari aja eskalator atau kalau mau cepat naik lift ke lantai P2 atau P4. Cuma karena tadi saya exercise ya, saya nggak naik lift, saya naik eskalator
Berjalan aja saya. Lumayan buat persiapan Senin besok. Seleksi fisik untuk pelatihan bahasa Jepang di PPKD Jaksel ya, di sana tuh di Mampang perapatan dekat Cipete ya. Arah Cipete dekat Pejaten lah intinya itu. Saya kemungkinan berangkatnya Senin besok sih pagi teman-teman. Soalnya saya takut macet di 2 titik. Satu di, ya sebenarnya di 3 titik karena saya naik Jaklingko angkot ya. Satu di macet di Deplu sini Pondok Pinang. Yang kedua macet lagi pas mau masuk tol ini apa, tol TB Simatupang. Kan saya naik dari Lebak Bulus kan, takut macet di tol TB Simatupang ya. Dan yang ketiga takut macet di dekat Simpang Ragunan yang nanjak itu, bukan apa nama, Gedung Panjang apa gimana, kayak Gedung Panjang ya. Ya setelah Trakindo itu saya menghindari macet di 3 titik itu karena diminta, karena acaranya mulai 8:30 pagi ya kan. Jadi mau nggak mau paling lambat saya harus ada di sana jam 8 gitu. Nggak ya, memang deadline-nya 15 menit setelahnya. Tapi kalau saya berangkat habis subuh, kemungkinan berarti ada possibility saya untuk sampai di sana lebih awal lagi. Jadi harapan saya sih jam 7 udah sampai gitu. Jam 7 atau setengah 8 lah udah sampai gitu. Atau paling lambat jam 8 insya Allah gitu. Tapi teman-teman ya, saya jujur secara pribadi saya mau bagi satu perasaan yang apa namanya, nggak enak banget gitu loh. Ada yang saya pengen bagi sebenarnya, satu perasaan saya hari ini ya. Entah kenapa saya tuh dari kemarin tanggal 22 ya, saya tuh sampai hari ini saya tuh perasaannya tuh dak dikduk teman-teman. Kenapa dak dikduk? Karena kan saya lamar pekerjaan yang bebannya tuh luar biasa teman-teman. Dan saya menyadari saingan saya banyak. Nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar Indonesia pun banyak. It's okay, saya cerita lagi. Jadi kemarin itu saya kirim lamaran kerja saya ke DFAT atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, sebagai Executive Assistant to the Australia's Ambassador to ASEAN. Tenang, saya terjemahin. Asisten eksekutif untuk Duta Besar Australia untuk ASEAN. Itu beban kerjanya luar biasa berat banget teman-teman. Saya aja ngebayanginnya ya, kalau cuma sekedar kayak saya lamar ke kedutaan besar Brazil atau kedutaan besar Jerman di Indonesia di Jakarta sebagai administrative assistant atau asisten admin, itu mah beban kerjanya masih lebih enteng karena kan cuma bergelut dengan dokumen gitu loh, dengan dokumen, dengan ini, dengan itu, cuma itu doang. Dan mostly kita kerja di kantor. Tapi kalau ini saya kalau keterima, mungkin saya akan jadi seperti Pak Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Dimana saya bilang
di mana ada Prabowo, di situ ada Teddy. Karena memang fungsi tupoksinya Seskap kalau saya baca di Perpres 148 tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang mencabut Perpres nomor 55 tahun 2020 tentang Setkap, Sekretariat Kabinet, ya. Teddy ini jadi seperti kayak asisten eksekutifnya Pak Prabowo dan bisa melakukan berbagai pekerjaan, ajudan, terus menjadi pagar pintu gerbang komunikasi, atau kalau saya boleh bilang dalam bahasa Inggris ya, disebut courtesy gate atau courtesy entrance kepada Presiden Prabowo, gitu ya. Apapun itu courtesies kepada Presiden Prabowo pasti harus lewat Teddy, ya. Kemarin aja waktu Trump nelpon Prabowo waktu pelantikan, ya, sebelum dilantik, itu kan pakai HP-nya Teddy, gitu. Nah, waktu nego kemarin juga, kalau nego tarif kayaknya pakai HP-nya Prabowo, ya, atau pakai HP-nya Teddy, nggak tahu juga. Nah, saya akan kerja seperti Teddy, teman-teman. Cuma beda tempat dan beda ini aja, beda penugasan aja. Tapi kalau peran saya mungkin kalau keterima sebagai asisten eksekutif Dubes Aussie buat ASEAN, bakal kayak Teddy saya. Bakal kayak Teddy. Saya bakal ngebayangin di rumah saya mau tidur aja pun mikir. Karena pasti akan nerima banyak text chat, WA call, panggilan telepon, nerima banyak, terus ngerjain ini, ngerjain itu, penjadwalan, scheduling, administering, terus melakukan any forms of correspondence related to courtesies to Australian ambassador to ASEAN misalkan. Itu bahasa Inggris saya kalau dalam keadaan gitu susah kalau mau terjemahin ke bahasa Indonesia. Pokoknya itulah, kalau mau diterjemahin ke bahasa Indonesia susah juga saya nyari padanannya, gitu. Saya susah nyari padanannya ke dalam bahasa Indonesia, gitu. Pokoknya yang saya bilang adalah answering any correspondence relating to courtesies to Australian ambassador to ASEAN, itu kalau bahasa Inggrisnya. Saya susah nyari bahasa Indonesia, ya. Makanya jadi saya bener-bener situasi dak dikduk sekarang ini. Keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Gitu. Tapi saya selalu tanam di hati saya, jadiin saya keterima. Saya pasti keterima. Saya pasti jadi. Saya pasti kerja di situ. Saya jadi kerja di situ. Gitu. Harus yakin. Harus yakin. Karena saya, apa yang saya tulis di offer dan juga di essay saya, itu menunjukkan bahwa saya confident, percaya diri tinggi. Maka ini harus saya juga barengi dengan kepercayaan diri yang tinggi juga. Saya pasti keterima, saya yakin keterima, saya jadi kerja di situ, ya. Walaupun dak dikduk, kalau keterima, happy iya, tapi bukan happy yang harus gimana gitu. It is a beginning of a heavy task ahead. It is the beginning of a heavy jobs ahead. Itu. Dan it will come with huge price, teman-teman. Itu ada harga yang harus saya bayar. It will come at a huge price and huge cost. Gitu.
Ada yang harus saya korbanin. Waktu luang saya, waktu tidur saya, waktu rebahan saya, waktu main HP saya. Semua yang saya lakukan ini saat ini ada saya korbanin. Dimana pastinya saya nggak akan punya waktu luang. Kenapa? Karena ketika nanti saya keterima, saya bahkan berkomitmen ketika ditawar annual leave, saya katakan saya nggak akan ambil selama 2 tahun awal annual leave. Saya nggak akan ambil 2 tahun annual leave. Nggak akan saya ambil. Ya, nggak akan saya ambil annual leave. Ya, nggak mudik pun nggak apa-apa, gitu. Nggak mudik lebaran pun nggak apa-apa, gitu loh. Karena saya nggak mau ketika di awal karir nanti langsung ada prejudice. Ini baru awal karir udah minta leave terus, leave and leave. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau. Saya mau benar-benar menunjukkan apa yang saya tulis di offer dan apa yang saya lakukan itu sejalan, sama, dedikatif. Makanya saya pasti ngomong ke orang tua saya, terutama ke mama saya. Habis subuh mungkin berangkat, pulang mungkin nggak tahu, bisa sore, bisa malam, tidur cuma sebentar. Habis subuh berikutnya habis subuh berangkat lagi. Gitu. Makanya saya mau beritahu Anda, ya, ini udah rumus umum teman-teman. Anda kan tahu high risk high profit, dan itu juga berlaku, ya. High rank jobs with high salaries comes at a high price, comes at a high cost. Itu fakta. Itu realitanya. Itu undeniable. Tidak bisa dibantah yang seperti itu. Makanya kenapa saya dak-dikduk. Meskipun saya punya keyakinan, punya kepercayaan diri, dan udah tanam di dalam diri saya keterima, saya pasti keterima. Saya pasti kerja sebagai EA untuk Australian Ambassador to ASEAN. Saya udah tanam itu di dalam diri saya. Nothing to lose. Saya yakin keterima. Saya pasti keterima. Saya pasti kerja di situ. Saya tiap hari begitu afirmasi. Dan itu yang bikin saya tambah dak-dikduk. Kenapa? Karena kerjanya luar biasa. Kemana Dubes Australia untuk ASEAN itu pergi, saya ikut. Aktivitas apa, harus ada saya di sampingnya. Walaupun ada tim yang mendampingi saya. Sama kayak Pak Teddy. Pak Teddy kemana Prabowo pergi pasti ada. Walaupun dia juga dibantu tim di Setdukap, Sekretariat Dukungan Kabinet atau Sekretariat Kabinet, Setkap. Ya, ada tim yang ngebantu. Tapi kan kalau Anda ngerti istilah primus inter pares, ya, Teddy itu adalah primus inter paresnya di Sekretariat Kabinet, walaupun udah turun statusnya menjadi eselon 2 di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tapi tetap aja dalam urusan Cabinet Affairs, dalam urusan kemana-mana lalu lintas antara Pak Prabowo dengan para menteri atau dengan yang lain, pasti lewat Teddy. Ibaratnya tuh Pak Teddy tuh kayak primus, yang tadi saya bilang, primus inter pares dalam hal responding to correspondence, responding to any correspondences that related to courtesies to Presiden Prabowo. Itu kalau saya mau sebut dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin gini, saya carikan bahasa yang lebih simpel. Bahwa Pak Teddy itu adalah primus inter pares dari merespon semua korespondensi yang merujuk kepada
Apa bahasa Indonesia courtesies itu apa? Segala bentuk korespondensi terhadap apapun bentuk apa? Courtesies itu apa tuh? Ya, segala bentuk hubungan dengan Presiden Prabowo. Baik itu seskap, baik itu di kabinet, level duta besar, pengusaha, masyarakat, dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai the courtesy gate to Presiden Prabowo. Itu Pak Teddy. Lalu apa peran Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, sekarang dijabat Pak Prasetyo Hadi? Mensesnek itu apa ya, kalau saya bahasakan itu adalah Chief of Protocol, kepala protokol kenegaraan. Jadi mengadministrasikan segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan state affairs, termasuk kunjungan pemimpin luar negeri, kunjungan dari tokoh-tokoh internasional ke presiden. Itu semua diurus lewat Setnek gitu. Setnek juga yang kemudian mengadminister dokumen-dokumen tentang kenegaraan. Jadi pada intinya Menteri Sekretaris Negara ini ibarat chief protocol that related to state affairs, related to state matters gitu. Atau Chief Administration Officer, intinya gitu. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Atau paling saya kasih simpel lagi, Chief State Affairs Officer. Itu. Jadi menteri yang menghandle urusan berkaitan dengan protokoler kenegaraan. Gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan pemerintahan ya Seskap. Sekretaris kabinet gitu. Kabinet sekretari, bukan state secretary. Nah, itu peran saya tuh sama seperti Teddy. Ya. Bukan sama seperti Prasetyo Hadi yang sekarang Mensesnek. Ya. Kalau Mensesnek sebelumnya itu sekarang Menko PMK, Pak Pratikno. Jadi kenapa saya benar-benar dakdikduk? Karena kalau saya keterima, maaf ya, 60 sampai 70% waktu lowong saya akan hilang, teman-teman. Bahkan 80% waktu lowong saya tuh hilang, teman-teman. Dan saya relakan itu. Demi bisa membiayai keluarga saya. Demi bisa membiayai diri saya sendiri. Demi bisa untuk hal-hal yang lain-lain lagi. Dan juga ingin menambah pengalaman saya, CV saya dibagusin, dan ada dampak jangka panjang yang akan saya dapat. Ingat sekali lagi, high jobs, high paid jobs, high rank jobs, ya, comes at a high price, comes at a high cost. Simple kan? Saya nggak apa-apa. Habis subuh berangkat, pulang mungkin sore. Kalau lembur pulang malam, bahkan larut malam, ya. Berangkatnya habis subuh lagi. Dan begitu terus selama bertahun-tahun yang akan datang. It's okay, saya jalan, saya siap, saya jalan, saya tempur.
Kenapa? Ketika saya memilih itu, saya bertanggung jawab atas pilihan saya, apapun yang terjadi. Sama halnya kayak saya waktu saya pilih kuliah di UT, Universitas Terbuka. Walaupun 3 kali dapat E, 4 kali malah dapat E, berkali-kali pernah dapat nilai E. Apakah saya nyerah? Enggak, jalan. Pernah enggak saya tertarik untuk udah stop aja? Enggak, jalan. Terus, karena kuliah di UT itu pilihan saya. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan saya. Itu yang akan saya lakukan kalau saya keterima nanti. Saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Walaupun pasti ada yang dikorbanin. Gitu loh. Jadi high level jobs requires a high sacrifice. Kalau nggak mau, ya cari yang low level jobs, cari yang low paid jobs, cari yang low rank jobs. It will cost you low cost, low price, and even low sacrifice. Begitu teman-teman, kalau saya mau bilang begitu ya. Jadi semua tinggal dipilih. Ingat, high risk dasarnya dari mana? High risk, high return. Oke? Low risk, low return. That's it. Simple as that, teman-teman. Ya. Kalau apa namanya? Kalau mau low paid, kalau mau low sacrifice, low price, low cost, you should seek a lower paid jobs. Yeah, you should seek a lower rank jobs. Tapi kalau nggak mau, ya udah. You must be ready for a high cost and high price for it gitu. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.